Hai Sobat Semalap dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami Trewek-Wek yang udah lama nggak nongol. Oh ya, buat teman-teman yang baru pertama kali dengerin podcast Sembalap, ini podcast bahas tentang balapan F1 ya guys, bukan slalom, bukan Apa sih? juga balapan monster truck tapi F1. Kayaknya salah satu pekerjaan termudah adalah Itu desainer liverynya Red Bull ya. terutama untuk Cak Nu, maafin dia Cak. Aku nggak bisa berharap banyak karena Ferrari ya merah sih. Cat di atasnya itu glossy bukan matte. Nah, Ya. performa juga kayaknya juga nggak bagus-bagus amat, tapi Iya nanti iya. kita Nanti kita kita sentuh bahas. itu ya. Iya, kita sentuh itu. Godok Pilih foto juga yang lock up nih. gaji desainer dari mereka kan lebih kecil dari gaji desainer ini deh, Red Bull deh. Ya udahlah, tinggalin aja zero set potnya. Aliran Mercedes dengan zero sidepod sama aliran Ferrari. Nah, kalau tim-tim yang lain, Cepet nih. Kalau Red Bull aku percaya. Kalau cabang sebelah, tes pramusim paling cepat. Tapi lihat posisi di klasmen. Podium deh, Mas Gor. wah langsung podium ini ya. Langsung podium dulu. Waduh. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The fuck, the whole paddock. I will miss this place. Hai Sobat Semalap dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami Trewek-Wek yang udah lama nggak nongol di YouTube maupun di Spotify karena kita off season, ngikutin off seasonnya F1 dan memang kita ada kesibukan masing-masing, tapi ya udahlah itu bukan excuse. Dan kita kembali lagi bersama aku Cak Nu. Aku Mas Gor. Hai, aku Kak Alia dan kita kembali di Podcast Sembalap. Nah, ini kita berada di episode 32 season 2 guys. Anjay. Kita Luar biasa. nggak menyangka bahwa kita akan sampai di episode di season 2 dan kita perlu teman-teman tahu, sobat Sembalap tahu bahwa Sembalap dimulai dari project iseng tapi terus kemudian terlalu kita seriusin. Jadilah begini. Terus tentunya season baru kita tampil dengan tampilan baru, bisa dilihat frame di YouTube kita Yuhu. sedikit lebih fresh dan seperti biasa Sembalap selalu menjadi trendsetter. Asik. Percaya diri ya. Percaya Cak? diri sekali gak apa-apa. Kalau nggak Jumawa. percaya diri bukan Jumawa. Sembalap kan. Eh, Terus masih susunan roster kita masih sama. Tapi kita lagi proses negosiasi dengan dua potensial member ya. Yang satu udah here we go, tinggal kita umumkan resmi. Nanti akan pegang kontributor ya sebagai penulis. Siapa Terus tuh? kemudian satu lagi sih harapannya bisa bergabung juga, tapi nanti kita lihat lah. Iya, Terus- oke. Nah ini juga pengumuman nih, kita belum bikin posternya tapi teman-teman em, bisa mendaftar nanti ya. Kita akan open recruitment desainer magang, gampang kok. Asik. Nggak Gaya perlu banget ya. Akhirnya. nggak perlu bisa jago desain karena desainnya udah ada desainer kita desainer utama kita. Jadi nanti tugasnya cuma udah ubah-ubah template aja tiap balapan gitu. Siap. Karena desainer utamanya sibuk melayani komisarisnya Sembalap. Kalau komisarisnya nggak dilayanin, nanti Sembalap bubar. Mohon maaf ya. Itu penting guys. Jadi sebenarnya Komisaris itu. jadi sebenarnya kunciannya Sembalap itu bukan di aku atau Mas Gor atau Alia gitu, tapi di komisaris Sembalap Komisaris. yang nggak perlu disebut namanya. Gitu. Sebut saja Betul. dia mawar. Konfidensial itu. Konfidensial. Komisaris Gitu ya pertama guys itu, ya. Semoga kalian tidak bosan-bosan ngikutin podcast kami dan juga Twitter dan Instagram kita, yang juga Instagram kita akan kita hidupkan. Nah ini juga nih yang tertarik untuk pegang ngadmin Instagram itu boleh banget, nanti kita akan buka open recruitment gitu. Syukur-syukur nih bisa ngedesain, bisa juga ngadmin Instagram. Tapi ingat ya, kita volunteer di sini ya. Magang volunteer, mohon maaf ya, kita belum bonafit soalnya guys. Volunteer. Iya guys. Gitu. Tapi senang-senang kok, mudah-mudahan ya. Iya, semoga senang-senang sih. Senang Ya kok. kalian gak lihat nih mukanya Sembalap muda-muda semua. Asik. Aduh, tentunya rambut
rambutku dengan rambutnya Mas Gor habis melakukan refreshment peremajaan setelah di akhir musim kemarin kita keprank dengan apa ya, janji kita untuk potong rambut pendek banget. Setelah waktu itu aku janji buat kalau Russell menang ya, kalau Mercedes menang ternyata Russell Russell podium. menang. Bukan podium, menang. Terus kemudian Menang ya? menang Russell di Interlagos, terus kemudian Mas Gor tuh ini tifosi Ferrari ya? Apa Ferrari P2. finish P2 ya? Sedih dari yang tadinya kontender juara cuman harus puas di finish P2 tapi ya Gak apa-apa. ya udahlah hari-hari. Cerita sedikit lengkapnya mungkin teman-teman bisa nonton di DTS ya. Ya walaupun menurut kita nggak begitu lengkap. Tetap paling lengkap tuh ngikutin satu season. Yes, paling bener tuh kita harus ngikutin satu season guys. Betul. BTW ngomongin DTS, kita nggak akan bahas DTS di episode kali ini karena buat apa kita bahas DTS? Nggak ada yang canda. Nanti ada waktunya. Iya, nanti kita akan ada episode khusus nanti untuk bahas DTS. Kebetulan kedua admin kita ini udah kita kasih PR tapi PR-nya belum selesai guys. Belum selesai guys. Mohon Belum maaf. selesai. Namanya juga orang sibuk. Asik, namanya juga Ya. namanya. Ya apapun itu tolong ya teman-teman sobat sembalap jangan sampai ada yang protes. Tes pramusim itu membosankan. Minta Ya, ditempeleng tapi Anda. Ya kalau Ya, gimana ya? Ini gimana nih kita ngomongnya nih? Ya lu Anda kalau berharap gabung, apa gitu? ya ente kadang-kadang ente. Pramusim ya, namanya pramusim tuh bayangin aja lu lagi nonton tim bola lagi di training ground, belajar umpan, belajar lari keliling lapangan selama 4 jam, 8 jam sehari. Kira-kira bosan enggak Anda? Bosan Kak. Ya dramanya yang Aduh, terjadi yang ada tidur. di luar track yang jelas. Nah, kalau teman-teman kemarin ngikutin akan kita coba bahas dikit-dikit di sini. Walaupun kita bertiga kebetulan karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing jadi tidak bisa mantengin yang full time ya. Mohon maaf karena memang sembalap bukan prioritas utama kami. Ya. Asik, asik. Apa tuh prioritas utama ya? Perut lah Mas. Iyalah. Dapur harus tetap Obey. Dapur harus tetap ngepul bosku. Makanya nih. Status karyawan tetap Pak. Aduh. Perjuangkan status karyawan tetap Pak. Ya, itulah sedikit curhatan bahwa hidup itu hanya berkutat urusan perut dan sekitar perut. Oke, skip. Betul. Sekitar perut tuh misalnya apa tuh? Hati, jantung, ginjal. Hati. Ya. Usus, Ini taping usus. jam-jam rawan nih ya begini nih ya. Iya. Tolong teman-teman jangan didengarkan di kantor ya. Telat ya ngasih taunya. Telat. Terus, nah, ini pertama-tama dulu sebelum kita bahas tes pramusim, kita mau bahas dulu soal livery. Kita akan nge-rate livery mobil F1 tahun ini. Ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru pertama kali dengerin podcast Sembalap, ini podcast bahas tentang balapan F1 ya guys, bukan balapan drift. Drift tuh bukan balapan ya, bukan slalom, bukan juga balapan monster truck tapi F1. Tapi nanti mungkin kita akan bahas MotoGP atau FE atau yang lain mungkin. Mungkin nanti FE perlu dibahas sedikit-sedikit oleh Kak Alia yang memang pemerhati FE dan pemerhati siapa? Gunter ya. Gak usah sebut namanya, gak usah. Oh, ya. Lo, Masih why? dendam saya. Masih Oh, dendam yaudah. saya. Kita sebut nama Mamang aja gimana? Ini bisa dikat gak? Oh, Bisa ya. dikat aja gak? Agak ada Tidak, juga ya. tidak. Editor Aduh, tidak guys. ACC. Editor tidak ACC Mas. Oke, Editor yang- balik lagi kita ke livery. Livery pertama yang akan kita rent adalah jeng. Silahkan Mas Gor. Iya, jadi pertama disclaimer dulu. Ini urutannya tidak ada order tertentu ya, cuman seingatku kalau nggak salah ini urutan klasemen tahun lalu. Tapi kalau salah mohon maaf gitu. Ini intinya adalah terserah Mas Gur aja. Iya, jadi in no particular order ya. Ya pertama
Red Bull, jadi seperti yang kita ketahui, Red Bull itu saking patennya, tidak ada yang berubah ya. bisa dibilang kayak nggak ada yang berubah gitu. Cuman ada rocketnya gitu sekarang. Desainernya gabut. Iya, jadi kayaknya salah satu pekerjaan termudah adalah desainer liverynya Red Bull ya, kayak ya udah copy paste terus tambahin, oh yang tahun lalu nggak ada, tahun ini ada apa misalnya, oh rocket, ya udah taruh rocket, tweet, selesai. Nih, jadi penasaran gaji desainernya berapa ya? Oh ya, Ya, yang yang mahal jelas tuh bukan bikin UMR Jogja template-nya. ya. Oh, tidak. Kayaknya Enggak, tukang ya, Bu. stikernya Red Bull aja nggak lebih deh kalau dibandingin sama UMR Jogja. Oh, bisa jadi angkanya angka UMR Jogja, tapi Tapi- dalam Tapi dolar. dolar. Heeh. Oh, Benar. oke. Dalam Bisa, setahun gitu masuk. kan. Masuk. Masuk, bener nggak salah, Masuk. nggak salah. Tapi bener Yuk, aku lanjut setuju yuk. dengan Mas Gur deh. Yang Heeh. mahal tuh bikin template-nya Red Bull itu ya. Iya sih. Bener. Karena sangat long lasting ya, bisa dipakai bermusim-musim dan kalau tadi sempat kita lihat untuk livery mobil-mobil di feeder seriesnya, yang sponsornya Red Bull juga ya udah Sama. mirip kan? Karena template-nya sangat sangat fleksibel tapi ya udah brandingnya juga kuat gitu. Kayak mobil Red Bull tuh pasti kayak gini penampakannya secara livery, walaupun kalau desain pasti ganti sesuai regulasi dan kebutuhan. Sebenarnya mungkin agak pusing kalau misalnya Red Bull masuk ke FA sih, karena moncongnya, mohon maaf itu layangan kertas tuh kan bawahnya tuh langsung lancip gitu kan. Logo kuningnya mau gimana naruhnya gitu, agak aneh sih, Iya benar juga sih. agak aneh kan. Masuk akal. Iya, Masuk masuk akal. Kebayang Kebayang sih, kan kayak, teman-teman penonton Formula E, kebayang nggak logo Red Bull di ujung layangannya itu? Dikasih tanduk banteng aja gimana? Ya, iya bener sih. Bisa FF Mas demennya nyodok mobil depannya nggak sih? Yuk, Aduh. balik lagi ke Formula One yuk. Aduh, skip Tolong. skip. Oke, balik lagi ke template-nya Red Bull ya. Ya emang udah paten sih. Itu logo Red Bull mau ditaruh mana lagi kan udah pas banget di situ kan. Betul. Terus kalau Oracle lebih besar ya karena emang mereka gelontorin duit banyak banget gitu buat Red Bull Racing ya. Jadi makanya mereka berhak gitu buat naro logo sebesar itu gitu kan. Cuman emang patut Terus- diacungin jempol tuh Bybit, Mas. Masih ya, Masih ada. Iya, masih bertahan. Padahal platform kripto yang lain ambruk nggak sih? Iya. Udah mulai pada hilang di Kayaknya kripto grup udah F1. banyak yang hilang deh. Iya, udah mulai pada hilang di F1. Bener-bener. Tapi Bybit masih bertahan ya. Itu Luar dia, biasa. istimewa. Lalu lanjut. Apa ya? Kayaknya udah sih Red Bull tuh template ya. Jadi kalau buatku pribadi dinilai tinggi banget enggak, tapi rendah juga jelas enggak gitu. Karena mobil Red Bull tuh sangat mudah dikenali. Terus somehow kayak kelihatan udah cocok aja gitu. Enggak yang eye candy banget, tapi ya udah ya. Red Bull tuh ya gini. Ya. 1/10 dari 0/10 sampai 10. Menurutku 8. 8 Oke. karena mereka bisa bikin template yang Long long lasting. lasting dan cocok. Ha. Oke, Tapi Kak Alia. Aku mau minta maaf dulu ya untuk teman-teman Red Bull Mania. Terutama untuk Canu, maafin ya Cak. Ini akan sangat berat aku ucapkan, ini nilainya adalah 2/10. Karena Oh no. Oh no. oh, Padahal tidak. tadi kalau misalnya jadi bilang 1/10, aku bakalan bales. Iya, 1/10 juga standingnya. Waduh, iya bener. Spek yang luar biasa. 1/10, bener. Bawa dulu aja udah. Oke. Yuk. Karena kalau emang sih sebenarnya kalau menurut aku kata Mas Gur bener emang, jadi karena si template-nya udah ada jadi ya udah sangat ikonik, jadi udah ketahuan oh ini mobil Red Bull nih gitu. Tapi jadi kelihatannya kalau menurut aku kayak nggak ada perubahan apa-apa, jadi ini tuh desainernya terlalu gabut apa malas aja gitu, jadi kayak sayang
kalau misalnya ada perubahan dikit mungkin aku akan kasih nilai 3. Perubahannya white space-nya jadi karbon semua gitu. Bisa masuk. Aduh, everywhere Tapi ya udah, carbon tapi ya udah. expose. Tapi ya udah lah ya, yang oke. penting kelihatan Red Bull-nya lah. Ya. Ya apalagi wong itu papan iklan berjalan. Itu bener. Literally emang Iya. buat ngiklan sama Red Bull. Iya. Ya, Karena kalau aku bilang livery Red Bull di sekitar angka 5/10 ya. Karena balik lagi ini udah template yang udah bagus, nggak perlu dirubah. Tinggal paling ya nambah aksen di white space-nya itu kan banyak tuh. Cuman ya white space-nya juga udah penuh sama sponsor sih. Jadi kayak ya udah sih nggak perlu juga. Oke, next. Kita ada penantang Championship 2022 yang keok di tengah musim. Karena TD39. Nih aku boleh komentar dulu ya. Silakan Gantian nih. Ini ya aku nggak bisa berharap banyak karena Ferrari ya merah sih. kayak berharap livernya Ferrari tahu-tahu jadi kuning full gitu kan nggak juga ya. Atau menarik kalau jadi kuning. ya menarik tapi nggak aja gitu. Kayak nggak Ferrari Nggak ya. Ferrari banget ya. Ujung-ujungnya tuh semua orang pas kalau misalnya beli mobil ya, warna kalau asal merahnya cocok, ya akan beli mobil Ferrari. merah gitu kan. Even everyone is a Ferrari fan gitu loh. Soal warna pun aku juga setuju. Dan sentuhan tahu di rear wing-nya aku suka banget Ferrari-nya, meskipun aku Iya. lebih suka kalau tulisannya kuning ya. Setuju Iya, banget. lucu nih kayak kalau di kuning kayak Perfecto. Betul. Nilainya kira-kira sekitar 8,5/10. 8 8 deh karena tulisan Ferrari-nya mestinya kuning dan coakan Sheva-nya agak kurang. Betul. Silakan Kak Lia dulu. Aku 8/10 juga ngikutin lagi. Aduh. Oh, Gimana sih? Siapa duluan? Coba jelaskan. 8/10 karena ya seperti yang kita ketahui merahnya Ferrari itu ikonik banget. Ya itu aku juga alasannya sama lagi gara-gara tulisannya nggak kuning. ya, Bingung jadi aku mau ngomong apa. ya nggak apa-apa sih emang itu kan spot poin penting. Emang itu. Mas Itu Gur. Udah Ini sebagai tifosi. juga sebagai tifosi, walaupun tifosi tapi aku nggak ngasih nilai lebih tinggi dari 8. Karena jujur kalau aku pribadi nggak terlalu cocok sama exposed karbonnya, nggak terlalu banyak ya kalau boleh jujur. Terutama yang di bagian cevanya itu yang paling off sih kayak. Iya. Why? Iya. Itu kayak itu kayak Sheva nggak punya color palette lain lah nggak sih, kayak gua harus backgroundnya hitam gitu. Bener dan kalau orang yang nggak terlalu paham mungkin lu ngakalin banget sih buat apa ngurangin beban gitu kan. Jadi exposed carbon, terus hitam di bagian hidungnya tuh juga gimana ya? Jadi mungkin lebih bagus kalau sekalian dibuat kayak Alfa Romeo gitu loh. Nggak tanggung udah merah hitam aja. Kalau ini kan hitamnya nanggung-nanggung kayak apa ya, kayak ada sedikit hitam gitu. Nanti kalau Dan merah itu hitam jadi kayak Alfa Romeo beneran dong. Iya. Sayangnya sih begitu ya. Padahal ya tapi tulisan Ferrari-nya mudah-mudahan bertahan sampai akhir musim. Dan sebenarnya akan lebih bagus kalau kuning sih, kayak lebih Tuh kan. apa ya, kayak sejarahnya tuh ada di warna, termasuk di warna kuningnya itu kan. Sayangnya mereka nggak mutusin buat ngasih warna kuning. Mungkin kalau warna kuning lebih berat kali, Cak. Nah, catnya. Jadi putih lebih ringan mungkin. Karena mungkin catnya mesti diputih dulu baru di kuning. Bener. Daripada 2 kali kan ya udah putih aja lah biar nggak ngelebihin beban. Karena ya sebenarnya Ferrari juga udah ngurangin beban kan dengan
mengganti Binotto menjadi Fred Vasseur. Iya itu Aduh, itu beban keluarga ya itu ya. Oke, Bukan Ferrari maksudnya. Ferrari. Berikutnya kita punya ya. Aduh. Oke, kita habiskan ngeren dan ngerit livery dalam 10 menit. Cos. Berikutnya kita punya aduh, si hitam buruk rupa. Coba Alia Gak dulu. begitu. Gak begitu. Aku suka ini tahu 10/10. Oh, oke. Kenapa tuh Oke. 10/10? Akhirnya kembali lagi ya Mercedes hitam tuh kayak inilah yang kami tunggu-tunggu. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Sangat tidak Ya. penting kan. Warna hitamnya bagus sih, tapi ya lagi-lagi expose karbon di mana-mana. Even Ya udahlah. warna catnya itu cuma kayak berapa 50% ya Mas ya? Iya, cuman- Sekitar 50% bagian atasnya doang kan. Ini Kan kelihatan namanya nih yang juga bagian usaha. mate ini kan karbon. Di Iya. bawah tim viewer ke bawah tuh. Atasnya Ada karbon glossy. doang. Ya namanya juga usaha. Ya ini juga ya guys, ini dibahas nih. Cat di atasnya itu glossy bukan matte. Yang mate itu yang di bawah ya. Itu perlu diluruskan teman-teman. Kalau kemarin teman-teman ada baca. Aduh. Aduh. Udah. Nah, Udah. terus Lanjut. kenapa kalau aku bilang si hitam buruk rupa, karena oke lah livery bagus tapi mobilnya jelek banget ya Allah. Secara looks aku Iya. nggak paling nggak suka sih. Ini no hard feeling ya, tapi si engine covernya terus louvernya itu kayak pelampung. Teman-teman tahu kan ada F1 boot di Danau Toba? Power boat. Iya, belakangnya tuh Iya. mirip. Belakangnya mirip. Aduh, Bener. Coba deh. Engine covernya mirip kayak what the fuck man. Lu udahlah nanti bahas di tes pramusim aja, tapi Iya. kalau livery Coba dan zoom dikit ya. livery dan desain mobilnya itu menurutku sekitar 3 deh. Oh 6 deh. Ketolong livery. Gimana sih? Ketolong livery. Tapi secara desain mobil bentukannya jelek banget. Nggak suka aku. Lanjut kalau secara livery aku paling suka karena hitam doang. Jujur itu aja alasannya. Karena full black ya oke lah. Terus ada garis warna Petronasnya dikit ya. Ini kontraprestasi ya, Cak. Karena kalau mereka full hitam semua ntar dituntut sama Petronas. Iya benar. Udah salah. Tapi kalau secara desain, desain mobil ya itu tadi kayak, wah ini mobil jelek banget sih. Secara desain ya. Dan Secara looks secara ya. performa juga kayaknya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi Iya. Nanti kita sentuh bahas. itu ya. Iya, kita sentuh itu. Makanya Oh, sengaja jadi kita digodok. pilih foto juga yang lock up nih. konspirasi emang. Lock up ini kan keluar dari track nih. Ada kacau banget. Aduh. Ini abis ini kita digodok fans Mercedes. Oke, udah skip. Sakit. Oke, skip lanjut ya, lanjut. Iya. Lanjut yuk. Ya, BUMN Bersih-bersih. Prancis. Udah preset kayak tahun lalu. Iya. Skip dari segi mobil ya udah ya nggak jauh beda dari tahun lalu juga desainnya. Terus aku sih malah mendukung ya kalau misalnya livery pink tuh dipakai sampai akhir musim. Setuju, Trumit, setuju. Benar. Aku, Setuju. ya kalau yang ini biasa banget sampai aku nggak tahu mau komentar Bosan. apa gitu. jadi- bosen. Ya Kita udah, skip aja ya. skip aja. Heeh. Next. Guys. Nah, ini nih ini agak sedih nih aing nih sama mobil ini. nih. Gimana ya? Gimana jelasinnya, guys? Sebenarnya ada sedikit perbaikan dari tahun lalu ya, tapi masalahnya tahun lalu tuh jelek. Eh, Terus ini ada perbaikan tapi sedikit. sedikit. Tetap nggak jauh lebih bagus. Nah, Iya. Iya perbaikannya inilah pembalapnya udah jadi 2 untuk musim ini. aduh.
Dua po. Ya nggak tahu sih, kan kita masih Kan belum belum lihat. mulai Ya. nih. Iya, belum mulai. Ya udah, Yuk, anggap next aja yuk. begitu. Next. Eh, red dulu, red dulu. Oh, Menurutku 6. McLaren. Iya. Menurutku juga kurang. Kebanyakan expose karbon terus Iya, sama terlalu ketika too much hitam sih. sama orange itu terus ditambah sama sponsor yang bejibun kayak jersey Liga 1. Beda gitu sama Red Bull yang bisa nempatin sponsornya itu banyak tapi rapi gitu. Iya, ini Ini kayak Oh, itu. ya udah lu asal bayar tempat. gue tempel gitu. Lah iya tugasnya asal di nempel desainer Red Bull gitu. tuh itu naruh gimana cara nge-layout sponsor yang banyak tapi rapi. Hmm. Ini kalau lebih banyak orange saja aku kasih nilai lebih gede nih. Iya, bener. Kurang orange. Yang ngurangin bobot, Bos. Ya, namanya juga ngurangin bobotnya, Cid. Udah lanjut. Sama ini kayaknya gaji desainer dari McLaren lebih kecil dari gaji desainer ini deh, Red Bull deh. Oh, kirain mau ngomongin gaji driver yang udah cabut. Gak usah, saya kan gak kesana, bapak kesituin. Ya udah lanjut. Nanti dihakimin Next. masa nanti. Next. Next. Nah, Ini Tada. ini cakep sih. Mainin expose karbonnya pas, terus juga di sidepod dan kokpitnya tuh hitamnya hitam cat kan itu, bukan hitam Hitam cat. karbon. iya. Kalau itu hitam karbon aku nggak akan suka. Karena matte-nya karbon tuh jelek, kusem. Kayak Tapi tidak kalau- terlihat. Tapi kalau Hidup hitam glossy di F1 tuh cakep. Kalau menurutku ini 9/10. Wah, sama dong kita. Ya, Sama lagi. menurutku ini adalah kombinasi merah dan hitam yang bagus, yang Ferrari nggak bisa. Hmm. Nah, iya, karena sudah Karena Iya. nggak tahu tuntutan brand atau apalah ya. ya namanya juga Ferrari, Pak. Ya kalau nggak hitam, kalau nggak merah full ya bukan Ferrari sih. Kalau yang dominan bukan merah gitu. Tapi ini wheel covernya cakep sih. Pas berhenti maupun pas muter merahnya cakep. Iya. Ini merahnya emang Alfa Romeo pokoknya salah satu livery terbaik sih. Ya. Di tengah tren exposed carbon somehow dia bisa oke. Lanjut. Next. Lanjut. Thank you next. Yoi. Alfa Tauri template Oh. lagi. Interesting. Tapi Interesting. Tapi ditambah Orlen. ditambah oranye-nya tuh begitu dari kamera tuh kelihatan dari depan cakep. Tapi kayak Hasi, Iya sih. mirip Hasi. So dipikir-pikir iya ya. Nah, kalau Iya, kalau iya, kalau iya, yang footage iya juga dari depan deh, yang full dari depan gitu. Pas di main street misalnya. Hmm. Si Orlen merah Orlen di rear wing-nya tuh stand out banget. Dan itu win-win buat Orlen-nya sih. Orlen-nya yang menang banyak sih. Yes. Karena ibarat kanvas tuh kayak black and white dikasih merah udah, merahnya akan stand out. Cakep. Sangat stand out. Berapa ya kita kasih ini? Kalau menurutku template tapi Merah, emang anu sih tujuh lah. aksen merahnya bikin kelihatan sporty sih. Kayak Ya. kayak sepatu running. Iya bener. 7/10 lah. Kirain 17 kayak tuh. RS. RS apa? Apa Oh. Almas RS Waduh, ya. atau Kirain- aku pikirnya mobil lagi. iya emang Yaudah, yuk. mobil. Next, yuk. Lanjut. Iya. Lanjut. Oh, yuk lanjut yuk. Udah, skip aja sih. Assalamualaikum. Aston ya Aston Martin seperti hijau. tahun sebelumnya, Hijau. tapi lebih banyak hitamnya. Iya. Udah Hijau. skip aja. Ini Ini aku mix feeling. Coba yang lain. udah tinggal itu sama ini. Enggak, coba kalau Hai. menurut kalian gimana yang khas tadi? Oh gitu. Ya, Haas itu bagus sih, tapi karena ini bukan palet warna yang baru buat Haas, jadi ya membosankan aja secara livery. Tapi ya syukurlah ya dapat sponsor yang mudah-mudahan ini settle gitu, nggak tiba-tiba
sponsornya ada masalah atau negara asal sponsornya tiba-tiba ikut perang gitu kayak kayak sponsor sebelumnya gitu. Ya, Tapi sponsor MoneyGram lah. ya, MoneyGram yakin. sponsor sama timnya sih ini ya, stabil katakanlah ya, stabil di situ-situ aja, tapi siapa yang tahu kalau siapa yang akan jamin kalau dua pembalapnya tidak akan berperang lagi. Nah, itu sebenarnya menarik gitu. Potensial itu. Ya udahlah, itu aja. Udah. Tapi yang ya, dua-duanya sudah jadi bapak, harusnya bisa lebih kalem. Ya, seharusnya Ya. Kita Harusnya lihat. ya, tapi nggak tahu. kita nggak tahu. Oke, Lanjut. lanjut guys. Williams. Well, gimana ya? Basically ini mirip kayak tahun lalu juga nggak sih secara livery? Tapi ada perubahan di ininya siapa? Namanya itu tuh. Ada perubahan ya sih sebenarnya cuma Dikit. mungkin buat Cuman yang- sekarang baterai Duracell-nya yang kalau sebelumnya kan dia cuman one off ya, yang Ya. dibikin kayak baterai Duracell. Tahun ini ya bakal ada terus sampai akhir musim kayaknya. Ya itu doang sih, shout out buat Itu doang desainernya. yang guys. Asal Sisanya tetap biru doang. ya asal Bisa jangan tahu. birunya terus nanti berkurang seiring dengan berjalannya musim aja sih, kayak tahun lalu. Iya, kayak ngeletek gitu ya mobilnya tahun lalu tuh lama-kelamaan tuh karbon semua. Nih ya, karbon semua. Iya, Ya. ngetek. Cuman wheel covernya cakep sih. Wheel covernya cakep. Boleh lah, Mm. masih acceptable. Ya begitu, kita udah sedikit banyak ngeren soal livery dan sedikit desain mobil secara looks. Coba peringkat pertama nih. Kalau Mas Gur siapa? Secara livery. Peringkat pertama Mercedes. Karena hitam. Karena itu. Karena hitam udah itu. Oke, Alia. Mercedes. Mercedes. Ya dosa. karena hitam juga sih basically. Ya, aku pun juga karena kombinasi merah hitam juga sih Alfa Romeo. Tapi emang si Alfa Romeo tuh cakep. Cakep, Beneran. cakep. Mau ngevote Red Bull tapi ya nggak bisa di vote. Apa yang mau di vote? Ya begitulah desainnya. Ya kira-kira begitu. Kita sudahi ngomongin livery daripada nanti kita panjang kali lebar. Malah jadi ngomongin liverynya FE. Kejauhan sih. Karena FE juga udah jalan 5 race. Ya race-nya kemarin cukup seru. Tapi saya marah-marah. Ya. Rememori Capek karena tau. kita belum bikin segmen Formula E, nanti akan kita godok lagi formatnya untuk segmen Formula E. Nah, ini teman-teman apa yang perlu diketahui dari tes pramusim kemarin? Apa tuh? Coba infografik kita tampilkan Mas Gor. Jeng. Infografis mulai dari Tada. Ini dulu nih, kita mulai dari yang paling sibuk dulu di pramusim kemarin. Kita ada Alfa Tauri yang melakukan 56 lap, Williams 439, Ferrari 416, Haas dan seterusnya bisa dibaca sendiri ya. Paling sedikit sih McLaren ya, 311 itu jumlah yang bisa dibilang sangat sedikit ya, cuma sekitar 1.500 kilo dibandingin sama Alfa Tauri yang bisa 450 sekali 5 tuh berapa tuh? Sekitar 2.000-an kilo ya. iya betul. Apa dengan Jaraknya McLaren? jauh, jarak tempuhnya jauh dan tentunya untuk pramusim ini total putaran tuh pengaruh ke jumlah data yang dikolek ya. Iya. Mengingat Alfa Tauri tahun kemarin bapuk ya. Wajar sih kalau mereka ngejar sebanyak mungkin gitu. Ferrari pun juga cukup sibuk kemarin dan shout out juga kepada Max. Kemarin tuh salah satu yang terbanyak tuh Max, Alonso tuh udah 42 tahun tapi masih kuat dalam sehari tuh 150 sekian lap. Itu gila sih Edan. Emang tua-tua keladi Mutan itu. ya. Mutan. Ya Makin tua makin jadi. harapannya sih cuma satu sih, semoga mesinnya Aston Martin nggak kayak Renault ya, yang
Tahun lalu tuh kan ya Ah. karena driving style-nya Alonso sih kayak gitu. Jadi mesinnya Alpine sering banget meleduk. Cuman terpantau kemarin Aston Martin cuma sempat berhenti beberapa kali tapi enggak Iya. enggak major issue gitu. Bahkan juga enggak ada kasus yang kayak tahun lalu kebakar. Cuma kemarin tuh kasus paling parah ada di Mercedes hydraulic issue Iya yang tuh. menimpa mobilnya George Russell dan harus men-trigger red flag. Kemudian ada lagi mobilnya siapa kemarin? McLaren yang ternyata memang masalahnya masih di front axle. Tahun lalu di tes pramusim mereka punya masalah brake dan masih ke bawah sampai awal musim. Mereka kesulitan untuk nyelesain masalah rem. Cuma masalah rem. Tapi ya nggak cuma sih Benar. karena karena bagaimanapun Pak. kalau mobilnya kenceng tapi remnya nggak meyakinkan, pembalap juga akan ragu untuk ngerem juga sih. Terus kemudian ya Red Bull sesuai yang kita bayangkan karena mobilnya cuma pengembangan dari RB18, jadi ya udah emang udah dominan aja mobilnya tahun lalu kan. Betul. Yang mana tahun lalu tuh kan apa F175 tuh kan paling kenceng ya di awal musim ya. Terus kemudian di akhir musim dia jadi yang kedua terkencang setelah Red Bull. Nah sekarang di awal musim di tes pramusim Red Bull jadi yang paling kencang nih. Gitu. Terus kalau sedikit kalau ngomongin Ferrari ya mereka nggak terlalu banyak nyoba lap tercepat karena mereka lebih banyak nyoba banyak setup ya di mobilnya gitu. Jadi yang aku baca adalah Ferrari pengen nyoba sebisa mungkin memakai satu settingan rear wing untuk semua track. Hampir semua track. Iya benar. Jadi simpelnya ya udah aku pakai rear wing ini, bagaimana rear wing ini bisa menyesuaikan di beberapa track gitu. Yang jelas nggak bisa kalau medium downforce dipakai untuk Monaco ya itu udah jelas skip aja. Terus habis itu kita ngomongin Mercedes, skip aja. Kenapa? Nggak, nanti aja kalau teman-teman mau bahas, tapi aku nggak mau bahas karena ya W14 kelihatan lebih anteng tapi masih kayak gitu, masih belum potensial. Kayak ya udahlah tinggalin aja zero set putnya. Udah. Terus bahkan untuk ya kita tahu ya Mercedes suka sandbagging, tapi untuk 2 tahun ini enggak menurutku, dan bahkan lebih Emang sandbag aja gitu. emang sandbag aja dan lebih meyakinkan Aston Martin bahkan. Mungkin Betul. next infographic Mas yang soal lap top speed atau lap time. Oke, wis. Nah, Mari kita sambil lihat dilihat dari nih. top speed. Top speed iya, masih Red Bull yang paling kenceng kan sesuai yang kita bilang tadi. Nah, Ferrari ada kenaikan karena memang dia kemarin sempat ngincer fokus ke top speed ya. Sisanya mirip-mirip 322 km per jam. Paling lambat Alpine yang turun, mungkin engine mode-nya lagi versi San Mori. Sama yang cukup agak tertinggal Alfa Romeo 318. Dari sedikit rangkuman soal pramusim ini, Mas Gor sama Kak Ali ada komentar gak sebelum kita lanjut ke lap time? Aku komen deh. Oke, kalau dari aku tes pramusim ini memang kelihatan bahwa masuki musim 2023 ini jelas kalau 2022 istilahnya tim yang harus dikalahkan di awal musim adalah Ferrari gitu, karena kelihatan mobil mereka waktu itu lebih superior. Kalau musim ini tim yang harus dikalahkan adalah Red Bull gitu, dan banyak yang berkomentar kan RB19 tuh mirip banget ya sama RB18. Iya karena emang RB18 bisa dibilang sudah final gitu untuk untuk regulasi yang kali ini gitu. Jadi emang kayak mereka nggak perlu bikin mobil yang revolusioner lagi, seenggaknya gitu ya. Udah Karena paripurna ya. Udah paripurna gitu. Kecuali kan sekarang bisa dibilang ada 3 aliran nih di F1 nih. Aliran Red Bull, aliran Mercedes dengan zero sidepod, sama aliran Ferrari. Nah, kalau tim-tim yang lain
itu kan mostly berusaha untuk ngikutin Red Bull. Dan itu masuk akal gitu karena emang desain Red Bull terbukti kemarin yang bisa handal banget di berbagai track gitu kan. Sementara kalau Ferrari sama Mercedes, kenapa mereka nggak coba ngikutin Red Bull? Karena mereka harapannya dengan filosofi desain mereka, ya mereka bisa lah di depan Red Bull dan sulit di copy gitu. Karena mereka kalau cuma mengcopy Red Bull, mereka pasti akan selalu ketinggalan nggak sih? Bentar, ngapain ngopi Zero Sidepod? Nah, apalagi Zero Sidepod itu bener-bener Bukan masalah, apa ya? bukan masalah sulit di kopi sih. Ngapain ngopi Zero Sidepod? Karena itu so far kelihatan yang doesn't work gitu loh. Iya. Even Williams yang tahun lalu di awal musim pakai sidepod dan ramping aja udah meninggalkan sejak tengah musim kan. Bener. Karena mereka sadar itu nggak bawa dampak yang terlalu bagus gitu loh. Nggak sebagus teorinya. Nah, teorinya kan Zero Sidepod tuh super efisien, efektif dan lain-lain. Tapi ternyata prakteknya oke. Oke buat ngalirin udara ya. Cuman buat downforce-nya kurang karena anginnya udah lewat aja gitu. Coba deh Mas yang fotonya Mercedes tadi deh, W14. Itu contoh real dan valid. Ini nih. Kalau ngomongin downforce, W14 tuh kelihatan loh. Kalau teman-teman kemarin baca sempat nemu ya. Ini kebetulan emang lagi lock up dan ketahuan nih anginnya kemana gitu. Nah angin turbulence air yang datangnya dari ban depan itu nggak bisa dibuang keluar ban belakang. Jadi ban belakang itu masih kena angin turbulen dari ban depan gitu. Sedangkan kalau Iya. teman-teman melihat footage yang lain kayak Red Bull, Aston Martin atau Ferrari gitu, si asap lock up-nya ini itu nggak ke arah ban belakang, tapi dia mengarah keluar. Karena tujuannya apa? Biar nggak ban belakang tuh nggak terganggu turbulence dan lebih stabil mobilnya gitu. Gitu sih. Itu sedikit tambahan. Iya, jadi balik lagi bener ngapain niru konsep Zero Sidepod ketika tim yang pakai itu aja kesulitan banget gitu kan. Iya, iya. Mereka aja nggak bisa ngendaliin mobil mereka dengan Zero Sidepod. Di tes pramusim kemarin juga sampai tes pramusim hari kedua apa ya kalau nggak salah yang Toto langsung ngumpulin Hari kedua. petinggi-petinggi Mercedes tuh hari kedua kan. Karena mereka ngerasa kayak ini masih susah juga deh guys gitu loh. Oke, di hari ketiga hasil mereka lebih baik waktu tes pramusim, cuman itu seenggaknya ada sedikit tanda lah kalau kayaknya mungkin kalau bertarung untuk WCC atau WDC belum, tapi ya seenggaknya mereka mengawali musim nggak seburuk tahun lalu sih. Kalau lihat dari hasil tesnya ya, nggak tahu Yeah. besok kalau udah masuk rawe cek kayak apa gitu kan. Ketika powernya full dan lain-lain. Ya, Itu istilahnya kalau tahun lalu kan mereka bisa podium di balapan pertama juga ketolong DNF-nya 2 Red Bull kan. Kalau tahun Iya, ini benar. mungkin ada kemungkinan mereka bisa dapat podium tanpa bantuan keberuntungan itu, walaupun aku masih agak cukup pesimis. Komentar untuk mobil lainnya, Mas Gor atau Kak Lia dari jalannya pramusim? Terus aku sebenarnya nggak terlalu ngikutin pramusim sih, tapi agak khawatir dengan McLaren karena banyak lihat update di berita kalau McLaren agak mobilnya banyak masalah deh. Takutnya kebawa sampai akhir musim itu masalahnya gitu, tidak berubah-ubah. Kasihan itu anak-anak McLaren. McLaren Adik-adik tuh tadi aku sempat baca juga dari Adrian McLaren bahwa Stella udah menyatakan kalau McLaren akan melakukan upgrade yang kemungkinan akan membuat mobilnya jauh lebih kencang, tapi itu paling cepat baru bisa dipakai di Baku, which is habis Lebaran, which is bulan Mei. Lama banget. Dan Lama dong. ya kita berharap McLaren nanti ganti RBPT aja sih. Sedikit info nih, Zac Brown kemarin sempat dikabarkan lagi
curi-curi obrolan dengan Red Bull untuk mungkin akan membelot ke Red Bull Powertrain di tahun 2026 nanti. Atau mungkin bahkan bisa lebih cepat. Bisa jadi loh ya. Berhubung di regulasi 2022 ini dan setelah engine freeze, RBPT memang mesin yang paling handal dan paling reliable gitu. Betul. Coba balik lagi ke gimana Mas? Sorry. Iya, memang bisa dilihat lah ya kemarin dari hasil 2022 bisa dibilang nggak ada masalah yang berarti gitu, kecuali 3 race awal. Itu pun bukan karena mesin. Terus balik kemana tadi Cak kita? Balik coba ke lap time. Ada sesuatu yang menarik bahwa ya ini lap time nih, perbandingan lap time tahun lalu tes pramusim dan tahun ini. Kalau kita ngomongin perkembangan paling pesat ya dibanding tahun lalu dan tahun ini adalah terjadi di Aston Martin dan Williams. Aston Martin itu mencatatkan waktu 1:31.450 dengan C4. Tahun lalu dia lebih cepat 2,3 detik lebih cepat. Dia bersaing dengan Williams yang tahun lalu, yang tahun ini dia lebih cepat 2,378 detik. Tipis banget sih penambahannya dibanding, maksudnya antara Aston Martin dan Williams ya. Selisih penambahannya nggak jauh beda, tapi mereka penambahan dari tes pramusim tahun lalu tuh pesat banget. Ya mengingat Aston Martin tahun lalu tuh di pramusim sampai pertengahan tuh mobilnya jelek banget. Betul. Secara desain tuh waktu itu kita wow, oke nih gitu. Iya. Cakep nih. Secara desain livery oke, tapi tahu-tahu pas dipakai pramusim dan balapan kurang. Tapi setelah dia ganti spek ternyata ya secara kuali masih jelek. Tapi oke lah untuk balapan mereka tahu-tahu bisa merangsek ke depan dan dapat poin gitu. Cuman kalau tahun ini harapannya tinggi banget. Banyak yang menaruh harapan apalagi ada Alonso di situ. Aston Martin bisa menjadi best of the rest. Banyak yang berprediksi begitu. Aku pun juga menyetujui sih, mengamini sih. Berharap Aston Martin bisa jadi best of the rest dan bisa jadi kalau emang mereka sebagus itu ngobok-ngobok 3 tim teratas seru juga gitu kan. Iya. Tiba-tiba Alonso podium. Iya, Keren benar. banget sih. Mengingat tahun lalu tuh yang di luar 3 tim besar, yang podium tuh cuma Lando Norris loh. Iya, sisanya udah antara 3 itu aja kan. Antara 3 tim itu aja gitu. Ya paling enggak antara 3 tim itu ada 6 pembalap, yang 5 udah pernah menang tahun kemarin. Cuma 1 yang enggak menang sama sekali. Cuman 1. Oh aduh iya betul. Gitu. Nah, Siapa coba Kak? mikir kali ya. Nah, Ferrari banyak mungkin yang bertanya-tanya kenapa dia tidak tercepat di tes pramusim ya, karena mobilnya lagi-lagi bahan dasarnya masih lebih bagus RB18 gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang RB19 tuh kayak RB18B gak sih? Terus RB18 plus lah. Ya. 18 plus. Aduh. Makin malam makin tidak jelas. Iya Oke. Cuman emang Ferrari tidak kemarin tidak dalam program untuk mencatatkan quality time tercepat karena Fred Vasseur lebih fokus kepada race pace, which is race pace-nya kemarin ada perkembangan ya. Secara tire drag, tire degradation nggak terlalu kayak tahun kemarin setelah diberlakukan TD39. Lalu satu-satu yang mengalami penurunan dari tahun lalu tes pramusim hanyalah Alpine yang sedikit lebih lambat 0,064 tapi dengan ban C3. C3 tuh medium ya guys. Jadi C4 itu soft, C5 tuh paling soft, lebih soft lagi. Iya. Karena ada C0 untuk tes pramusim ini. Begitu. Kira-kira sih kayak gitu sih. Walaupun ya kita tahu ya kalau dari data ini Red Bull tuh paling cepat dengan C4. Nah, paling dekatnya Mercedes dengan C5. Kebayang nggak tuh kalau Red Bull pakai C5 itu akan jaraknya seberapa?
Hmm. dengan Mercedes gitu. Bisa jadi jarak sedetik gitu. Teman-teman ada komentar? Kalau Hmm. aku sih pengen nanti lihat aja di track kayak gimana performa benerannya, performa real. Iya, kalau aku paling nambahin tes pramusim itu memang bukan patokan saklek lah ya istilahnya mungkin. Karena kita nggak tahu kondisi bahan bakarnya kayak apa, terus programnya juga seperti apa. Cuman tetap bisa kelihatan kalau ya minimal 3 teratas tuh antara yang paling atas jelas Red Bull, terus kedua mungkin masih Ferrari, ketiga ini malah yang bisa jadi antara Mercedes atau Aston Martin, karena Aston Martin progresnya pesat banget gitu kan. Sementara Mercedes mereka nggak terlalu apa ya, ya jauh lebih bagus tapi progresnya nggak sebagus yang orang-orang bayangin gitu. Jadi gitu sih. Tapi somehow Pe- aku tuh Hmm. ngerasa kan kalau kalau di F1 kita di Red Bull udah paling cepet nih. Kalau Red Bull aku percaya. Kalau cabang sebelah pas pas tes pramusim paling cepet. Tapi lihat posisi di klasmen. Oh, ini curhatan soal Maserati. Betul. Aduh. Yang 5 balapan cuma dapat 3 poin itu. Iya. Udah Saya 5 balapan pusing. poinnya 3 toh. Aduh. Kemarin kalau itu gak nabrak itu bisa podium. Iya, Mortara ya, harusnya podium ya. Aduh. Bukan Pak, Siapa namanya? Gunter Pak. Gunter ya. Opa Gunter ya Mortara kemarin kan ya. udah nabrak Itu di kecelakaannya awal. kenapa sih kemarin? Nabrak Ngepot dia ya? Licin ya Enggak, treknya? nabrak apa? Nabrak tembok terus akhirnya Iya, sebelum nabrak masalah tembok tuh itu gara-gara dia slip kan. Kalau nggak salah. lupa deh. Dia slip terus ngepot nabrak tembok kalau nggak salah. Karena aku juga Lupa, nontonnya lupa sambil deh. lalu sih. Pokoknya aku emosi sih gitu. Iya. Pengen kayak aku marah. Tapi Lagi lihat lagi sejauh ini sih, aku di Riyah capek town Cape Town capek. ya nggak apa-apa lah orang Gak Indonesia. apa. Capek Iya. town. Emang Capek capek Town. sih aku Iya. capek. So far so good sih. Kecuali yang Meksiko ya. Tapi Turu. ya ngantuk sih memang itu faktor ngantuk emang dan I say Meksiko tuh balapannya bosen emang Iya, bosen nggak sih. di event nggak di FA juga bosen nggak sih? Tapi biasanya FE Meksiko tuh rame. Oh Gak tau gitu. kemarin agak bosen aja. Nggak mau ngomong Cape Town. Itu tikungan kayaknya ada tikungan sial tuh di Cape Town. Banyak yang kena. Iya. Banyak banget kecelakaan di tikungan itu kan. Kayaknya mungkin Kayaknya tahun perlu depan itu akan dilakukan diubah. ruatan di situ. Iya itu harusnya itu kasih ruatan ke Maserati gitu. Harusnya. Coba saya lagi ini cewek-cewek gitu lagi udah mau ini ya mau lagi head terus lihat itu tuh kayak lagi PMS nih lihat kayak gitu tuh Sabar. emosi. Balik ke topik. Kita Balik masih ke ada topik, satu yuk. segmen Oke. yang belum kita bahas, Apa tuh? yaitu prediksi untuk GP Bahrain. Kalau kita ngomongin tadi soal performa pramusim ya. Soal performa pramusim masih Red Bull yang terbaik, kemudian disusul oleh Ferrari. Aku sepakat dengan Mas Kur bahwa yang ketiga adalah Aston Martin, lalu baru Mercedes. Baru sisanya masih belum ketebak nih siapa yang kira-kira akan mengisi di papan tengah. Karena ya balik lagi mobil tahun ini tinggal pengembangan tahun lalu dan mereka juga udah belajar untuk bisa mengkopas konsepnya Ferrari dan Red Bull. Terus bahkan ada yang gabungin kayak si siapa Aston Martin tuh kan dia pakai konsep undercutnya Red Bull tapi terus ada cekungan yang dalam banget kayak palung Iya. Marina kok palung Mariana yang dalam banget itu. Jadi mungkin ya kalau yang aku bayangkan adalah udara yang diambil di air intake sidepod itu masuk ke radiator terus dibuang ke bawah ke floor.
Bayanganku gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu sih. Karena floornya belum Aston Martin belum sempat diderek diangkat, jadi kita nggak bisa lihat kolongnya Iya. kayak apa. Eh, Betul. Bahkan kemarin Mercedes pun juga ngangkatnya nunggu dibungkus dulu. Udah kayak mau ngasih kado ke pacar. Terus kemudian ya gitulah. Kira-kira kalau soal performa pramusim begitu. Dan satu lagi yang patut diperhatikan bahwa catatan lap time di tes pramusim ini sudah lebih cepat, tercepatnya lap time pramusim tahun ini sudah lebih cepat dari catatan pole position quali tahun 2022, Betul. which is Jadi good bisa karena karena pasti kuali besok jauh lebih cepat lagi gitu. ya kurang lebih 1,5 sampai 2 detik lebih cepat lah ya, kurang lebih ya. Mhm. Karena ya balik lagi tahun lalu tuh sekitar 1,5 sampai 2 detik awal musim 2022 mobil itu lebih lambat 2 detik daripada mobil musim 2021. Cuman di akhir musim mobilnya bisa jadi sekitar 1,5 detik lah, cuma 1,5 detik lebih lambat daripada musim 2021. Nah tahun ini nih mestinya bisa di bawah 1 detik lah lebih lambatnya, atau kalau enggak menyamai tahun lalu 2021. Oke, kalau prediksi GP Bahrain langsung 3 podium deh, Mas Gor. Wah, langsung podium ini ya. Langsung podium dulu. Waduh. 3 ya. Ini karena Lagi. istilahnya bekal datanya cuman baru dari tes pramusim, jadi kita agak ngadi-ngadi dikit gak apa-apa lah ya. 1 Max, 2 Leclerc, 3 Checo. Oke. Menarik. Alia? Aduh, disuruh nembak beginian saya takut. Jinx. Bagaimana 1 nih Max. Nobita? Tadi dulu nih, lagi serius nih. 1 Max. 2 siapa ya? Charles? Ayo Charles siapa ya? kayaknya. Charles kayaknya. Charles. 2 Max. 3, aduh, 3 nih agak susah nih. 3 Alonso. Wow. Oh, Tebakan menarik berani. tuh, gak apa? Menarik. Tebakan berani itu. Saya hanya tebak-tebak ya, kalau kejadian syukur, kalau nggak kejadian sorry ya fans Alonso. Ya. Namanya juga Kalau kejadian tapi tebak-tebakan. seru sih. To be honest. Iya. Kalau aku ya Max P1, kemudian P2 either Checo atau Charles. Red Bull bisa jadi 1-2. P3 Charles atau Alonso. Siapa? Alonso, karena balik lagi Alonso Karena Alonso ya. potensial. Ya karena Alonso, Nah, L-Plan. Alasannya itu aja, karena Alonso. Even Mercedes nggak aku pertimbangan untuk bisa masuk podium untuk GP Bahrain besok sih. Top 5 aku masih yakin lah Mercedes masih bisa sih. Kayaknya. Kalau podium Nggak janji. secara natural kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak, tapi top 5 Tapi pasti nggak tahu bisa. sih, nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Kan Karena- kita cuma Kita nggak nebaknya tahu. dari tes Eh. pramusim. Karena katanya karena katanya akun yang bebas jinx cuma Lamres. Aduh. Ya nanti kita lihat. Ya. Oke, tapi kalau prediksi jalannya balapan kira-kira teman-teman? Gimana ya? Kalau prediksi jalannya balapan, sepertinya kita bisa berharap kayak awal musim lalu deh. Ketika Red Bull sama Ferrari masih bisa salip-salipan, emang Red Bull lebih unggul ya. Cuman kalau secara top speed sih, so far kelihatannya unggulnya nggak terlalu jauh. Jadi kemungkinan salip-salipan tuh masih bisa terjadi. Terus kayaknya Ferrari masih punya keunggulan di mana namanya? Di corner. Tapi itu juga nggak jauh. Jadi mudah-mudahan sih harapannya seru ya. At least antara dua tim itu. Dan kita harusnya akan jauh lebih terhibur sama tim-tim papan tengah sih.
karena mereka udah lebih cepat juga kan. Kalian. Nggak menutup kemungkinan ganggu front runner loh. Menarik. Ya tidak ada yang tahu. Betul. Oke, Kak Alia. Aku cuma berharap semoga seru aja sih, semoga nggak jadi pameran parade mobil di Bahrain aja udah. Ya, sejauh Oh, ini iya. sih kalau Bahrain lumayan deh. Nggak nggak kayak Nggak Monaco, kayak Monaco. atau Catalunya atau Meksiko. Betul. Parade mobil balap. Parade mobil mahal. Iya, oke. Kalau menurutku ya balapan balik lagi karena kita belum ada data dan cuma di pramusim, kurang lebih persaingannya antara Red Bull dan Ferrari, karena Ferrari di tahun ini dia fokus untuk ngejar ketertinggalan dengan Red Bull di lurusan, sedangkan Red Bull mengembangkan mobilnya lebih seimbang di tikungan gitu. Walaupun memang secara top speed masih Red Bull ya 11-12, mereka tuh jadi emang kalau bisa dibilang starternya akan bagus Red Bull, tapi Ferrari akan bisa nyusul gitu. Apalagi kata Fred Vasseur, mereka nggak punya satu pembalap bagus, tapi mereka punya 2 pembalap. Punya 2. Oke lah ya. Sebagai tim prinsipal seenggaknya oke. Cukup. Oke. Emang harusnya gitu lah Apa tim yang prinsipal tuh. dibawa? Ya walaupun sebenarnya setelah nonton DTS kemarin kayak agak menyayangkan Binotto cabut ya, karena sebenarnya Binotto tuh punya legacy yang bagus banget buat Ferrari dengan mobil F175-nya dan juga dengan SF23 ini kan juga pengembangan dari mobil yang dia kembangin tahun lalu kan. Benar. Dan Basisnya masih sama. basisnya masih sama, bahkan tahun lalu kan juga mereka mengembangkan mobil ini gitu. Udah dikembangkan sejak tahun lalu gitu. Dan sayang sih Binotto mestinya masih bertahan di Ferrari tapi di posisi teknis gitu, atau kalau nggak di pabrik aja gitu. Malah Gitu. cabut Ya. anunya ya, penuhnya ya, sayang. Ya, kalau emang tidak berjodoh ya mau gimana. Oke, kurang lebih begitu Sobat Sembalap di episode 32 season 2 kali ini. Dan bentar lagi kita here we go, kick off secara resmi season 2023. Dan prediksi, coba drop prediksi ngadi-ngadi teman-teman deh, Mas Gor, untuk juara WDC. Wajir, WDC ya. Ya. Jelas. Ini karena pasti bias banget nih, ya kan. Iya, nggak apa-apa lah. Leclerc lah WDC. Oke. Kak Alia, ini penonton bayaran. Aduh. Ini kenapa saya ditembak WDC sekarang sih? Kenapa nggak nanti aja? Nggak Nanti apa-apa. kita bandingin lagi Nanti kita bandingin sama lagi. tengah musim atau akhir musim. Aduh, maaf ya guys kalau misalkan mau jadi jinx, tapi aku akan memilih Verstappen Oke. lagi. Oke, 3 kali nih hat-trick aku nih. akan milih Max juga karena sepertinya Lewis tidak akan mungkin mendapatkan juara dunia ke-8 ya. Iya. Oke, guys, sekali lagi terima kasih sudah menghabiskan 1 jam terakhirnya untuk mendengarkan atau menonton kami dimanapun kalian berada. Jangan lupa support Sembalap F1 di Instagram, di Twitter, dan juga Spotify, juga YouTube. Nah, doakan kami juga di tahun 2023 ini kita juga bisa produksi video konten edukasi di YouTube. Amin. Naikkan gaji editor. Baik aja. Amin. Oke, Naikkan gaji. oh ya, kita punya sedikit pengumuman bahwa nanti di balapan pertama kita punya giveaway online kerjasama dengan SHIP, Sport Hobby Purveyor, yang telah menjadi vendor rekanan kita selama PO dari akhir musim kemarin. Dan ya, semoga season ini lebih seru dari 2022, bahkan lebih seru lagi dari 2021. Harapan besar untuk season ini karena mobilnya sudah pada lebih anteng, udah sedikit banget yang porpoising, bahkan hampir nggak ada. Cuma kemarin ada satu footage Alpine pas nikung bouncy banget, dan sisanya all is well. Bahkan Mercedes dengan W14 nya aja juga udah hantang larinya dibanding W13 yang kayak lumba-lumba gitu. Oke, sekian dari saya Cak Nu. Dari saya Mas Gor.
Saya Kak Alia. Dan seperti biasa kita mengucapkan cus ngeng. Cus. Cus. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The fuck, the whole paddock. I will miss this place.